Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran ekonomi. Bagaimana, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah secara bersama-sama. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas koperasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu mau menanya terlebih dahulu. Apakah anak sudah tahu apa itu koperasi? Atau mungkin jika kita membahas tentang koperasi, apa kira-kira yang anak-anak pikirkan? Nah, ya betul. Jika kita membahas tentang koperasi, maka yang ada dalam pikiran kita yaitu soal meminjam uang, simpan pinjam. Nah, nanti sesaat lagi Ibu akan menjelaskan apa itu koperasi, prinsip-prinsip koperasi, azas-azas koperasi, dan ciri-ciri koperasi. Nah, kita masuk saja langsung pada penjelasan pembelajaran hari ini. Poin yang pertama, kita masuk dulu kepada pengertian koperasi. Nah, secara sederhana, koperasi berasal dari dua kata, yaitu co dan operation. Co artinya bersama, sedangkan operation artinya bekerja sama. Nah, secara sederhana, dari dua kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa koperasi adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama atau dengan kata lain gotong royong. Nah, adapun pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas azas kekeluargaan. Nah, sampai sini anak-anak Ibu paham? Oke, paham ya. Berarti kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip koperasi. Nah, terdapat 3 prinsip yang akan kita bahas pada saat ini. Prinsip koperasi yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela. Artinya apa? Bahwa semua hal yang menyangkut koperasi ini bersifat terbuka atau transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sukarela yang dimaksud adalah bahwa setiap anggota yang menjadi anggota koperasi atas berdasarkan keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari yang lain ya. Itu prinsip yang pertama. Kita masuk pada poin yang kedua, ada yang namanya prinsip sisa hasil usaha atau SHU dibagikan secara adil. Artinya apa? Pembagian SHU atau sisa hasil usaha sebanding dengan besarnya jasa usaha setiap anggota. Ketentuan demikian merupakan perwujudan dari nilai asas kekeluargaan. Prinsip yang ketiga, ada yang namanya mengutamakan kepentingan bersama. Artinya apa? Dalam koperasi kita tidak boleh egois. Kita harus mementingkan satu sama lain. Kita harus mementingkan keutamaan setiap anggota koperasi tersebut. Sampai sini paham ya? Yang Ibu jelaskan tadi 3 prinsip-prinsip koperasi. Nah, lanjut kita ke azas koperasi. Nah, koperasi ini mempunyai azas-azas yang berasal dari negara Indonesia, di mana karena koperasi ini anggotanya berdasarkan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Di sini terdapat 2 azas. Yang pertama ada yang namanya azas koperasi, mengandung makna bahwa adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatunya dalam koperasi yang berguna untuk anggota dari semua anggota koperasi. Azas yang kedua ada namanya azas gotong royong, yang mengandung arti bahwa koperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama, bukan kepentingan perorangan. Terus kita lanjut kepada materi yang terakhir yaitu ciri-ciri koperasi. Ada 4 ciri-ciri koperasi yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Artinya, setiap orang yang ingin masuk ke dalam organisasi koperasi ini harus berdasarkan keinginan sendiri. Tidak ada paksaan dari pihak lain dan paksaan dari pihak koperasi. Yang kedua, adanya rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi. Nah, ciri-ciri yang kedua ada yang namanya rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, artinya apa? Ketika dalam satu rapat koperasi, semua anggota berhak menyampaikan pendapat atas apa yang dirasakan.
Yang ketiga ada namanya bersifat non-kapitalis. Artinya koperasi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan sendiri, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya. Yang keempat, merupakan perkumpulan orang. Artinya koperasi adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan, tujuan, dan aspirasi. Nah, ingat yang Ibu jelaskan tadi, ada pengertian, ada prinsip-prinsip, ada azas, ada ciri-ciri. Pada prinsip terdapat 3 prinsip. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak semua ada yang ingin bertanya? Atau mungkin sudah paham? Jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu lah yang akan bertanya. Oke. Pertanyaan Ibu, dari yang Ibu jelaskan tadi, apa yang dapat Anda simpulkan? Betul. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Minggu besok kita lanjut mengenai lambang-lambang koperasi ya. Berhubung jam kita sudah habis, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan tadi dapat dipahami dan diulangi kembali di rumah. Untuk tugas minggu depan, anak-anak membuat lambang-lambang koperasi berserta penjelasannya ya. Dikumpul pas Ibu masuk kelas. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.